Tak mudah menyerah, mungkin itu nama tengahnya. Sulit diucap kata, namun nyata ada. Beliaulah Abbas Ibnu Firnas, sang ilmuwan serba bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang soleh dan soleha. Apa kabar? Ketemu lagi sama Teacher Dinda di Ramadan Berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Kali ini Teacher akan membawakan sebuah kisah tentang salah satu ilmuwan muslim terkenal di dunia yang namanya dikenal dan digunakan sebagai salah satu bandar udara di Baghdad, Irak dengan nama Ibnu Firnas Airport. Namanya juga digunakan sebagai nama di jembatan sepanjang sungai Guadalquivir, Cordoba, Spanyol dengan nama Ibnu Firnas Bridge. Dan sebagai bentuk penghormatan nih Kak, NASA juga menggunakan nama beliau sebagai nama di salah satu kawah di bulan. Wow, keren sekali ya beliau ini. Jadi sebenarnya apa sih yang beliau lakukan sampai namanya dikenal oleh dunia? Teacher akan ceritakan nih dari mulai awalnya dulu nih ya Kak ya. Beliau ini lahir di Izzenran Onda, Andalusia pada tahun 810 Masehi. Beliau ini lahir pada masa kejayaan kekhalifahan Al-Andalus atau Andalusia yang kini dikenal dengan nama Spanyol. Nah, pada saat itu nih Kak, Islam itu sedang berjaya-jayanya dan berkembang di bidang sains dan seni. Nah, karena itu Ibnu Firnas ini akhirnya tumbuh menjadi orang yang ahli di bidang syair, di bidang matematika, di bidang fisika, kimia, dan juga mesin. Keren ya Kak ya. Nah, salah satu contoh penemuannya itu ada jam air yang disebut dengan al-makata, serta juga ada kaca dari pasir. Mantap kan dari Abbas Ibnu Firnas ini? Nah, tidak sampai di situ Kak. Dia masih memiliki keinginan-keinginan lain nih, punya pemikiran-pemikiran lain yang akhirnya beliau ini berpikir tentang bagaimana sih manusia itu bisa terbang. Akhirnya pada 9 Masehi, beliau ini menemukan sekrup udara atau disebut dengan giroskop udara yang nantinya menjadi alat untuk uji coba terbang. Dengan hal ini membuktikan bahwa bukan Leonardo da Vinci yang menemukan cara berpikir tentang manusia terbang pertama, tetapi adalah Abbas Ibnu Firnas. Masya Allah ya, keren sekali Abbas Ibnu Firnas ini. Nah, akhirnya pada percobaan pertama, akhirnya beliau ini terjun dari puncak menara Masjid Agung Cordoba, Spanyol. Dengan menggunakan jubah yang sangat besar, beliau ini terjun. Beberapa orang menganggapnya itu adalah parasut pertama Kak. Nah, tapi sayangnya pada percobaan pertama ini beliau gagal, yang mengakibatkan beliau ini terjatuh dan mengalami beberapa luka di tubuhnya. Namun alhamdulillah beliau ini masih bisa selamat. Nah, apakah Abbas Ibnu Firnas ini menyerah sampai di situ? Tentu tidak. Tapi ceritanya tidak akan dilanjutkan oleh Teacher Dinda, tapi oleh sahabat Teacher Dinda, yakni Kak Zainab. Waktu dan tempat akan Teacher serahkan ke Kak Zainab ya. Silakan Kak Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan cerita dari Teacher Dinda ya. Tidak berhenti sampai di situ, Abbas Ibnu Firnas kemudian membuat mesin terbang dari kerangka kayu atau glider. Alat ini dibuatnya berdasarkan pengamatan dari burung-burung. Pada tahun 875 Masehi, ketika Abbas Ibnu Firnas berusia 65 tahun, ia lepas landas dari sebuah bukit kecil dekat Cordoba. Dengan mengendalikan secara sederhana glider bersayap yang terbang beberapa ratus meter sebelum balik ke tempat peluncuran, di mana kemudian ia terjungkal. Referensi lain menyebutkan Abbas Ibnu Firnas melakukan penerbangan keduanya pada umur 70 tahun. Mesin yang ia digunakan dibuat dari sutra dan bulu elang. Di penerbangan kedua ini, Abbas Ibnu Firnas mengalami peningkatan, namun ia terjungkal lagi ketika akan mendarat. Abbas Ibnu Firnas sadar bahwa dirinya melupakan hal yang sangat penting dari seekor burung, yaitu ekor. Penambahan ekor ini membuat Abbas Ibnu Firnas semakin mudah mengendalikan glider terbangnya sekaligus saat mendaratan. Oh iya, Abbas Ibnu Firnas juga memperbaiki parasutnya loh agar bisa mengurangi kecepatan jatuh.
Penemuan Abbas ini yang nantinya akan menyebar jauh ke masa-masa berikutnya dan menginspirasi Leonardo da Vinci. Alfie Wright dan Wilbur Wright atau biasa disebut Wright bersaudara nantinya berhasil menerbangkan pesawat pertama kalinya pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Abbas Ibnu Firnas meninggal pada tahun 887 Masehi. Karya sumbangsih penemuannya akan menjadi bukti bahwa Islam pernah menghasilkan tokoh-tokoh jenius yang turut mempengaruhi peradaban dunia. Demikian kisah dari Abbas Ibnu Firnas, ilmuwan muslim yang menginspirasi kita semua. Selain dia ilmuwan yang muslim yang taat, pantang menyerah, dan kreatif, ia juga mengingatkan kita loh bahwa Allah sumber dari segala sumber ilmu. Allah menciptakan segala sesuatu penuh dengan manfaat dan sepanjang masa. Layaknya Abbas Ibnu Firnas yang mempelajari burung hingga berhasil membuat alat terbang yang berkembang sekarang menjadi pesawat terbang. Semoga kita semua bisa meneladani Abbas Ibnu Firnas ya, yang memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Sekian kisah dari kami, semoga bermanfaat. Ramadan berkisah, Ramadan penuh berkah dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama Lazwati Kamilah. Ramadan berkisah penuh hikmah dan berkah. Ramadan berkisah bersama Lazwati Kamilah.